Ya, aku ulang lagi ya Teh. Terus apa dari awal gitu. Nah, jadi kan di tugas pendidikan agama Islam gitu dari kelompok saya kan disuruh untuk salah satunya mewawancarai salah satu aktivis dakwah di kampus Universitas Pajajaran. Nah, salah satunya itu Kang Fadli itu merekomendasikan ke Teh nih. Nah, kalau boleh tahu Teteh tuh ikut apa sih di kampus Unpad gitu Teh? Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya selama 3 tahun terakhir ini di aktif di lembaga dakwah fakultas di DKM atau IZIN, ya selama 3 tahun. Terus 2 tahun pertama juga aku sempat aktif di Syamilnya, kayak gitu. Oh, jadi Teteh aktif di situ ya Teh? Kalau boleh tahu itu tuh kegiatannya seperti apa ya Teh? Sebenarnya kegiatannya bentuknya sama sih kayak organisasi lain ya, cuman mungkin orientasi dan apa ya, targetnya beda karena namanya organisasi dakwah, jadi fokusnya gimana biar bisa menyebarkan nilai-nilai Islam atau informasi-informasi seputar keislaman di fakultas maupun universitas kayak gitu. Oh iya, paham Teh. Jadi kan ini tema buat wawancaranya tuh kan dakwah dan prestasi ya Teh. Nah, terus aku mau nanya-nanya dong sama Teteh gitu kan. Secara kan kita sekarang udah di universitas, udah di dunia perkuliahan ya Teh, apalagi aku gitu kan yang baru memulai kehidupan yang baru, belum bisa beradaptasi sepenuhnya gitu ya Teh. Nah, jadi kan kayak pergaulan di dunia perkuliahan itu kayak aku baru sadar ternyata seluas itu gitu ya Teh, nggak seperti waktu di sekolah gitu kan kayak cuma lingkupnya itu aja gitu. Nah, kalau di universitas kan kita udah mencakup ke berbagai itu kan pergaulan gitu ya Teh. Nah, gimana sih Teh caranya biar kita tuh nggak terbawa gitu ya. Kita boleh kan ya kayak apa ikut gitu kan bergabung di dalam suatu pergaulan, tapi jangan sampai kita tuh juga terbawa arus oleh pergaulan yang itu sebenarnya tidak cocok dengan kepribadian kita, terutama di agama Islam gitu ya Teh. Terus gimana caranya biar kita tuh nggak tergoda gitu Teh, apalagi untuk melakukan hal-hal yang kurang baik gitu Teh. Kalau pendapat Teteh sendiri gimana? Oke, sebenarnya gimana caranya? Mungkin tiap orang akan beda-beda ya. Nah, kalau aku pribadi sih masuk ke LDF atau LDK itu salah satu upaya aku untuk biar nemu teman-teman yang satu value atau satu frekuensi gitu. Nah, sebenarnya nggak harus ikut apa ya, harus jadi pengurus organisasinya gitu. Tapi kan kadang tuh di LDK atau LDF juga punya proker namanya kayak mentoring gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu sarana untuk kalau misalkan kamu apa ya, nggak mau nih terlibat di organisasinya, bisa ikut terlibat di kegiatan proker-prokernya, salah satunya mentoring. Itu kayak kelompok belajar bersama sih intinya. Nggak belajar dalam arti belajar perkuliahan, tapi kayak belajar mengenal Islam, terus belajar biar sama-sama jadi lebih baik gitu sih, saling menjaga satu sama lain. Itu sih kalau dari aku dan pengalaman aku. Oh ya Teh, baik tahu. Jadi kalau misal di itu ya Teh di organisasi ya, khususnya organisasi keagamaan gitu ya Teh di universitasnya itu Teteh mengalami kendala nggak sih Teh kalau misal itu kayak aku di misal dari apa itu kalau di fakultas aku kan ada Nuril itu ya Teh, Nuril ilmu atau apa gitu kan. Nah itu tuh kayak seputar keagamaan gitu Teh. Jadi kita nanti ada mentoring bareng atau nanti ada kayak seminar atau webinar gitu Teh. Tapi itu tuh peminatnya tuh sedikit gitu Teh. Giliran yang berbau keagamaan itu kayak minat dari seseorang tuh kurang tergugah gitu ya Teh. Beda lagi kalau misal kayak kegiatan event-event atau apa gitu. Nah itu kendala solusinya gimana sih Teh biar kita tuh bisa meningkatkan juga kesadaran dari para mahasiswa itu. Soalnya kan keagamaan itu juga sangat penting ya Teh, terutama di era saat ini gitu. Jadi solusinya gimana Teh untuk menghadapi yang itu kayak kurang berminatan dari mahasiswanya? Oke, sebenarnya itu sama sih, yang nggak cuma di Nuril doang, tapi kayaknya di aku juga dan semua LDF di 4 bahkan di Syamil juga. Nah, kalau caranya sebenarnya uh, kita sama-sama berusaha aja sih buat biar, kalau dari aku pribadi sebenarnya idealnya coba untuk apa ya, bikin assessment dulu, kayak misalkan kira-kira kebutuhan dari teman-teman mahasiswa yang ada di lingkup dakwahnya itu apa sih, apakah
dakwah yang bahasnya kajian terus atau pengen kayak gimana gitu. Terus juga mungkin bisa ketika nyoba bikin suatu kegiatan, coba di relatein sama apa yang jadi khasnya di lingkungan itu. Misalkan kalau di Fakultas Psikologi sendiri itu biasanya setiap acara atau setiap bentuk webinar atau kajiannya itu coba ngaitin sama isu-isu di Fakultas Psikologi, isu-isu di keilmuan psikologi gitu yang dikaitin sama Islam. Kan itu jadi ngebuat deket ya. Karena aku belajar ini nih, dan aku juga pengen tahu dari sisi keislamannya. Terus kayak gitu, terus apa lagi ya? Ya sih kurang lebih sama kayak gitu. Terus biasanya bisa juga dari branding medianya kayak gitu. Dan ketika udah semua dilakuin tapi ternyata nanti outputnya tidak sesuai harapan, ya nggak apa-apa. Toh kita udah berusaha gitu semaksimal mungkin kayak gitu sih paling. Ya, jadi emang benar ya Teh, kalau misal ada suatu acara itu kan kita juga harus berkomunikasi dengan dua arah ya Teh. Kalau misal cuma kita gitu yang berusaha terus, tapi yang itu yang dari sana tidak juga berusaha, itu emang susah ya Teh. Kalau misal tidak dua belah pihak saling bekerja sama gitu ya Teh. Nah terus aku mau nanya nih sama Teteh, kalau misal itu Teh, gimana pendapat Teteh gitu kan kalau misal kita tuh kan banyak ya Teh kalau di sekitar aku itu kasus kalau misal udah kita tuh bermaksiat tapi sholat tuh tetap lanjut gitu Teh, kayak sholat terus tapi maksiat lanjut gitu Teh. Terus pendapat Teteh gimana Teh tentang hal itu Teh? Jadi kita tuh melakukan suatu kesalahan ya Teh, tapi di sisi lain gitu sholat kita juga tetap terjaga gitu, tetap lanjut gitu. Jadi gimana menurut pendapat Teh kalau hal yang seperti itu Teh, menghadapi kasus yang seperti itu? Ya soal ujian ya. Ya, Kalau dari aku sendiri nggak tahu sih, sebenarnya mungkin ketika sholatnya tetap lanjut tapi ada maksiat juga yang tetap jalan, mungkin yang pertama bisa dicek dulu apakah sholatnya udah benar dan sesuai gitu, atau emang ada yang kurang nih gitu. Nah tapi satu sisi lagi juga bisa dilihat apakah si maksiatnya ini adalah maksiat yang terus berulang atau yang kayak ada fasenya. Kita kan kayak kalau sebagai manusia itu ada fase imannya tuh naik turun ya, dan itu wajar gitu kalau misalkan naik turun, karena nggak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Jadi mungkin bisa dilihat dari dua itu sih. Jadi kalau misalkan yang pertama uh, ternyata sholatnya udah ngerasa bener nih, uh, udah sempurna lah gitu. Nah berarti emang lagi di fase futurnya aja sih gitu, tinggal dikuatin lagi sholatnya atau ibadah lainnya kayak gitu. Kejawab nggak? Ya Teh, aku juga kayak pernah dengar gitu suatu quotes gitu ya Teh, kalau misal kita tuh masih bermaksiat gitu berarti ada yang salah dengan sholat kita gitu ya Teh. Kita tuh kayak atau itu entah kita belum melakukan sholat dengan benar gitu, atau terdapat kesalahan dalam ketika kita beribadah gitu ya Teh. Terus aku mau nanya lagi Teh, kalau misal berbicara tentang agama gitu pasti banyak ya Teh yang rasa keingintahuan kita gitu ya. Nah, apalagi sekarang masih dalam fase perubahan gitu akan ke itu dunia yang lebih luas lagi gitu ya Teh. Aku mau nanya kalau misal itu Teh, gimana sih caranya kita gitu kan pengen ya Teh dari seorang muslimah gitu ya Teh untuk menjaga aurat gitu ya Teh, tapi terkadang di sisi lain kita tuh secara tidak sadar gitu kan, seperti misal itu kerudung diginiin gitu ya Teh. Diginiin gitu, terus ada kayak kita tidak sengaja dalam itu melengking ini tangan lengan tangan gitu ya Teh. Nah terus banyak sekali kayak hal-hal kecil gitu, padahal kan kalau misal kita untuk belajar untuk berhijrah gitu ya Teh, untuk menjadi muslimah yang baik gitu tuh, itu tuh susah banget dan kayak seperti halangan tantangannya tuh gede banget gitu ya Teh, seperti apalagi sekarang kan kayak mengikuti zaman gitu ya Teh, lagi tren gitu atau apa. Dan itu gimana caranya biar kita tetap istiqomah gitu dalam berhijrah, dalam belajar untuk menjadi wanita yang muslimah gitu. Gimana ya Teh? Nah, caranya, sebenarnya aku juga masih belajar. Jadi kita semua masih sama-sama belajar. Caranya mungkin pertama coba cari lingkungan yang emang sama-sama punya
keinginan untuk berubah jadi lebih baik gitu. Nah, terus kalau misalkan emang itu sulit, kita bisa coba belajar sih, cari tahu sebenarnya apa sih hukum dari perilaku kita, misalkan kalau menggulung tangan itu kayak gimana, terus kalau pakai kerudung yang benar tuh kayak gimana, karena kan amal tanpa ilmu suka jadi gak benar gitu. Jadi kalau aku sih biasanya aku cari tahu hukumnya tuh gimana sih, karena biasanya kalau dengan cari tahu tuh kayak kita tahu tapi ternyata kayak gini loh yang benar dan yang aku lakukan masih salah. Dan kalau misalkan dalam prosesnya masih banyak tantangan yang sulit bikin sulit istiqomah, ya nggak apa-apa, namanya juga proses gitu. Yang pasti terakhir jangan lupa minta berdoa sih biar tetap dilindungi dan dibantu dimudahkan untuk istiqomah. Gitu. Oh, makasih Teh. Kalau misal itu kan tadi temanya itu dari dakwah dan berprestasi ya Teh. Nah gitu, terus aku mau nanya gitu Teh sekalian, kalau misal di sini kan aku masih belajar gitu ya Teh, masih belajar beradaptasi juga gitu. Nah tapi itu kan salah satu harapan itu kan jadi mahasiswa yang berprestasi gitu ya Teh, yang bisa mengikuti setiap mata kuliah itu dengan baik gitu. Nah Teteh gimana sih Teh, aku mau nanya cara buat ngebagi waktu gitu Teh, apalagi Teteh juga masuk organisasi gitu ya Teh, dan itu tuh gimana caranya biar kita tuh bisa membagi waktu antara yang non akademik sama kegiatan kita juga di rumah atau yang lainnya gitu, gimana ya Teh biar kita bisa memanage waktu dengan baik. Oke, sebenarnya kalau manage waktu sama mungkin kayak yang udah Amoy tahu dari luar sana, bikin skala prioritas, terus bagi bikin to-do list kayak gitu sih sebenarnya kalau buat aku pribadi caranya. Jadi nentuin dulu nih kira-kira apa sih yang penting buat aku, tujuan aku apa. Oh ini lebih itu lagi sih. Jadi tentuin dulu tujuan Amoy sebenarnya pengen apa nih, pengen sampai ke prestasi yang sebelah mana, karena pencapaian prestasi kan luas ya, nggak cuma akademis doang, tapi ada mungkin yang lebih organisatoris atau yang lebih sosialis, yang suka volunteering gitu. Nah itu Amoy tentuin dulu nih kira-kira sebenarnya apa sih yang Amoy mau dan apa yang ingin dicapai gitu. Nah kemudian coba di breakdown apa aja hal yang bisa menunjang ke sana gitu. Nah nanti setelah di breakdown coba disebar nih apa yang bisa menunjang ke sana ke setiap kegiatannya Amoy gitu. Jadi dimasukin hal itu, tapi satu sisi juga jangan lupa masukin hal-hal yang emang jadi kebutuhan dasarnya, misalkan kayak tidur, istirahat, terus olahraga gitu. Jadi kalau bikin to-do list atau bikin time management dalam satu hari atau dalam jangka waktu tertentu, masukin hal-hal itu sih. Kalau itu dari aku. Oke Teh, iya emang itu tuh emang kayaknya penting banget ya Teh, soalnya aku tuh kan tipe orang yang deadliner gitu ya Teh kalau ngerjain tugas itu kan. Nah itu tuh kayak ya, dan makin kesini aku tuh makin ngerasain bahwa itu tuh kayak nggak benar-benar nggak worth it gitu ya Teh, soalnya selain kita buru-buru ngejar waktunya, kita juga jadi nggak maksimal dalam melaksanakan tugas itu ya Teh. Nah terus kalau misal itu Teh di perkuliahan ini gitu ya, kan banyak itu kayak bukan di perkuliahan sih, di saat-saat ini gitu ya Teh, kayak kasus-kasus terutama tentang pelecehan seksual gitu ya Teh. Di lain sisi juga ada kasus yang di dunia pendidikan juga yang melanggar ranah keislaman gitu. Nah, menurut pendapat Teteh tuh gimana sih Teh itu pendapat Teteh tentang kasus-kasus pelecehan seksual, terutama yang lagi marak saat ini seperti di pondok pesantren gitu, terus di kampus-kampus gitu. Nah, kalau menurut Teteh tuh pendapat Teteh sendiri gitu ya Teh, tanpa menyalahkan dan menyinggung pihak lain gitu, menurut Teteh tuh yang salah dari sini tuh yang mana sih Teh? Kalau menurut Teteh. Dari situ yang salah dari situ menurut aku ya pihak yang melakukan itu sih, karena balik lagi kalau korban sebisa mungkin kita tetap berpihak sama korban gitu. Nah mungkin
Tapi fokusnya balik lagi dibanding saling menyalahkan lebih baik fokus untuk mencoba mencegah. Ketika emang udah terjadi tadi balik lagi fokusnya sama korbannya jangan sama pelakunya kayak gitu. Nah, mungkin ya kalau dari aku menjawab Kak. Oh iya. Gitu. Jadi emang ya Teh kalau misal apa namanya kalau misalnya kita berniat untuk memperbaiki diri gitu pasti insya Allah nantinya akan dimudahkan oleh Allah gitu ya Teh. Terus di apa namanya mungkin ini kayak menyimpang dari tema yang diwawancarain ya Teh. Tapi aku mau nanya sama Teteh gitu kan. Kalau misal ini Teh apa namanya kita tuh kan punya apa namanya misal kita tuh punya hutang gitu ya Teh, hutang ke temen atau ke siapa gitu. Nah ternyata hutang kita tuh itu tuh udah sejak lama gitu ya Teh. Dan sampai keduanya misal aku tuh lupa kalau punya hutang, yang dihutang itu juga lupa kalau dia diutangin gitu sama aku. Nah itu terus gimana sih Teh, itu tuh kayak dosa gitu atau enggak ya Teh? Soalnya dua-duanya tuh udah lupa gitu, jadi kayak aku nggak bayar utang gitu, tapi dia juga udah lupa kalau diutangin gitu. Terus itu hukumnya apa ya Teh? Oke, kalau nanya hukum aku juga kurang tahu ya, tapi ketika aku berada dalam posisi itu dan sepemahaman aku untuk sampai saat ini itu coba untuk bertaubat sih, kayak ya Allah aku lupa aku punya utang sama siapa gitu, terus berapa, terus ya intinya kayak bertaubat sih dan bertekad untuk nggak ngulanginnya lagi kayak gitu. Dan kan tadi ya kita sama-sama lupa gitu, jadi emang kuncinya bertaubat sih sama mungkin bisa coba kalau kamu emang ngerasa, aku nggak tahu ya kamu benar-benar lupa pernah punya utang sama dia atau lupanya berapa jumlahnya gitu dan dia juga lupa gitu. Nah kalau itu mungkin bisa coba disedekahin gitu seingat kamu berapa jumlah kamu utang ke dianya gitu. Kebayang nggak? Bisa balikin aja ke dianya, atau kalau emang dia benar lupa dan dianya nolak untuk menerima itu, bisa coba kamu salurin ke tempat lain kayak gitu sih. Itu yang aku pahami dan aku yakini sampai saat ini. Oh, baik Teh, berarti itu nanti kalau misal kita lupa itu kita tetap menghubungi dulu ya Teh buat itu dia tuh masih ingat atau enggak gitu. Kalau misal dia tuh menolak untuk dibayar, alangkah baiknya buat kita kesedekahin gitu aja ya Teh, dengan nominal yang seingat kita itu berapa gitu ya Teh. Oke Teh. Jangan lupa taubat juga. Oh iya Teh, iya taubat. Itu yang paling penting ya Teh. Taubat Aku sama. mau nanya lagi Teh, itu kalau misal kita tuh dapat uang gitu ya Teh, dapat rezeki gitu, dapat uang dari seseorang, tapi ternyata tuh uang yang dikasih ke kita tuh ternyata tuh tidak halal gitu Teh. Tapi sebelumnya kita tuh tidak tahu itu tuh ternyata uangnya tuh tidak halal, tapi kita tetap menerimanya dan dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Terus itu gimana ya Teh? Nggak taunya tuh sampai udah dipakainya kah atau emang nggak tahu aja sampai selesai nggak tahu aja, kebayang nggak? Nggak taunya tuh kalau misal udah dipakai gitu ya Teh, misal udah dipakai buat beli apa gitu, nah terus bentar Teh, nah terus lama kelamaan tuh kita tuh tahu ternyata itu tuh uangnya tuh nggak halal gitu Teh, nah itu gimana Teh? Sebenarnya case-nya sama sih kayak tadi yang coba bertaubat sama Allah karena kita kan nggak tahu gitu. Dan insya Allah mah kalau nggak tahu uh, diampuni pasti karena ketidaktahuan kita kayak gitu sih sebenarnya yang aku pahami. Ini aku nggak ahli dalam hal gini ya. Jadi Iya nanti Teh. bisa masih lagi ya. Iya. Jadi emang sebelumnya emang kita harusnya itu ya Teh, cari tahu dulu ya Teh, kalau misal itu sebelum kita menggunakannya, karena kan apapun yang telah kita gunakan kan nanti bakal dipertanggungjawabkan ya Teh ke hari akhirnya gitu. Jadi harus lebih berhati-hati lagi ya Teh. Bentar ya Teh, aku mau ambil charger dulu buat ngecas ini udah. Oke. Sebentar ya Teh.
Teteh, maaf lama ya Teh. Lanjut Teh. Teh aku mau nanya dia kalau misal itu Teh apa sih peran kita kan sebagai mahasiswa itu gimana sih caranya, apa yang bisa kita lakuin untuk tetap itu menyiarkan, tetap menyiarkan agama Islam gitu, menjalankan ibadahnya gitu dalam berdakwah di perguruan tinggi. Sebagai peran kita sebagai mahasiswa itu apa aja sih yang bisa kita lakuin gitu. Sebagai mahasiswa yang bisa kita lakuin sih, karena peran utama kita sebagai mahasiswa ya belajar dengan semaksimal mungkin sih gitu. Terus coba niatin segala aktivitas itu untuk tujuannya nggak orientasinya dunia doang, tapi orientasinya sampai ke akhirat gitu, afterlife. Jadi biar lebih apa ya, jadi orientasinya bukan dunia tapi orientasinya akhirat dan Allah gitu. Jadi dari situ juga bisa jadi bentuk dakwah kita dan ya sih bentuk dakwah kita. Terus kalau misalkan Amoy mau lebih terstruktur lagi tentang hal-hal yang bisa dilakuin, Amoy bisa coba ikut berbagai kegiatan gitu. Mulai dari kegiatan kemahasiswaan, terus juga misalkan emang passionnya ingin coba berdakwah, bisa ikut di lembaga kemahasiswaan atau lembaga dakwah fakultas maupun universitas, kayak gitu sih Amoy. Oke Teh, jadi kalau misal kita udah ikut itu seperti Teteh ya, kayak lembaga keagamaan gitu, baik di tingkat fakultas maupun universitas, itu kita masih bisa kan Teh ikut organisasi yang lain gitu Teh? Masih kok. Berarti hanya terpacu pada satu organisasi gitu ya Teh? Jadi biar bisa luas. Teh, sebelumnya aku mau nanya lagi deh Teh, itu kalau misal kita tuh telah melakukan suatu kesalahan gitu ya Teh, suatu kesalahan, terus kita tuh udah memohon ampun kepada Allah, sudah bertaubat gitu karena memohon ampun, ternyata tanpa kita sadari Teh kita tuh melanggar lagi, mengulangi lagi suatu kesalahan yang sama gitu Teh. Terus nanti kita kayak taubat lagi gitu, terus nanti nggak sadar lagi kita mengulangi lagi, itu gimana ya Teh? Apakah itu sudah tidak bisa diterima gitu atau gimana ya Teh? Soalnya kan kita sebagai manusia tuh kadang sangat itu ya Teh, susah buat menahan gitu kan, menahan seperti untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan, tapi ternyata syaitan itu dia tuh lebih kuat lagi gitu dalam menggoda kita, jadi kita melakukan suatu kesalahan gitu Teh. Tapi kita udah tobat, ternyata tidak disadari kita melakukan lagi. Itu terus gimana ya Teh? Balik lagi kayak yang Amoy bilang, aku nggak punya salah jelas. Jadi yang aku yakini adalah kalau emang salah, ya udah coba balik lagi aja bertaubat, karena pintu taubat itu baru ditutup ketika umur kita udah nggak ada atau ketika dunia udah kiamat gitu. Jadi karena emang Allah tahu nih manusia tuh tempatnya salah dan hilaf, dan jadinya Allah ngebuka kesempatan seluas-luasnya untuk kita balik lagi gitu untuk bertaubat. Dan ketika taubatnya ternyata berulang kali bolak-balik gitu, nah mungkin emang ada yang salah dari cara kita bertaubat atau tekad kita kurang kuat gitu untuk bertaubat. Tapi jangan sampai karena kayak gitu kita malah nggak bertaubat, malah fokusnya sama ya udahlah gak usah bertaubat aja, nanti juga bakal ulang-ulang lagi gitu kesalahannya, kayak gitu. Karena yang penting adalah seberapa cepat kita bisa kembali lagi gitu ke Allahnya, bukan seberapa banyak kita jatuhnya. Itu yang aku yakini dan aku paham untuk diri aku. Oke Teh, terima kasih atas jawabannya. Semoga itu tuh tidak terulangi lagi ya Teh, yang seperti itu ya Teh. Terus aku mau nanya lagi Teh, kalau misal kita tuh punya janji gitu ya Teh, kayak semacam nazar itu ya. Nah, kalau misal kita tuh udah gitu ya, aku kalau misal udah besok kalau udah keterima PTN itu aku mau mau ngasih ke makan ke siapa gitu ya Teh. Nah, ternyata
kita tuh itu tuh kelupaan gitu teh, dan kita tuh ingatnya tuh setelah lama gitu, setelah plus beberapa bulan gitu teh. Apakah itu masih bisa teh kita melakukannya gitu kalau setelah ingatnya tuh beberapa bulan gitu teh setelah keterima itu, atau itu masih boleh atau enggak ya teh? Jadi pertanyaan Amoy ini bukan expertku sih, jadi aku masih nggak tahu juga, aku masih belajar juga tentang hal itu. Tapi terakhir yang aku pahami itu nazar tuh kayak tidak terlalu disarankan gitu deh. Lupa hukumnya apa, tapi kalau bisa jangan kayak gitu karena emang apa ya, jadinya ya pokoknya aku lupa hukumnya apa, tapi aku ingat aku jangan jangan sampai jatuhnya ke nazar gitu ketika punya sesuatu dan punya impian gitu. Nah, tapi kalau emang udah terjadi dan Amoy udah apa ya, udah uh, menjanjikan itu sama diri sendiri, ya udah coba lakuin aja. Dan kalau baru ingat beberapa waktu depan, ya udah nggak apa-apa, laksanain aja kayak gitu. Tapi ini disclaimer ya, ini baru sepemahaman aku dan sepengetahuan aku sampai saat ini. Iya teh, iya, oke. Di sini kita juga belajar bareng gitu ya teh. Ya berarti itu sejauh ini pemahaman dari teteh, jadi boleh gitu ya teh, boleh dilakuin gitu walaupun kita ingatnya udah lama gitu, udah hapus beberapa bulan gitu. Oke teh. Paling ini pertanyaan terakhir ya teh. Aku mau nanya ke teteh, kalau misal itu deh teh, kasih pesan gitu teh, apa jangan dari aku ya teh, buat yang baru masuk gitu kan, terus belum terlalu mengenal gitu ya teh dengan dunia perkuliahan yang seluas ini, pergaulan yang sebebas ini, yang seluas ini ya. Terus ada pesan gitu atau pesan dari teteh buat kedepannya gitu, biar tetap jadi apa namanya mahasiswa yang tetap di jalan gitu teh, tetap lulus gitu. Ada nggak ya dari teteh? Halo teh. Aduh teteh, maaf teh. Tadi mati itu wifi-nya teh. Ya boleh dilanjut yang tadi teh. Ya ujangannya mungkin kalau aku boleh kasih info ke diri aku saat masih di posisinya Amoy adalah uh, coba untuk kenalin diri sendiri sih, apa yang benar-benar disukain dan apa yang jadi tujuan utamanya. Terus jangan fokus sama pencapaian orang lain, tapi fokus sama pencapaian diri sendiri. Ya karena ya karena saingan sebenarnya kita adalah diri kita sebelumnya gitu, bukan orang lain. uh, itu sih. Jadi dengan hal-hal itu aku harap bisa menemukan apa yang sebenarnya jadi tujuan utamanya Amoy gitu sih selama perkuliahan. Dan jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan, kegiatan, bahkan menentukan tujuan Amoy nantinya. Gitu. Itu jangan lupa. Oke teteh, terima kasih banyak ya teh atas apa namanya, atas ilmu-ilmu yang diberikan pada apa waktu yang terbatas ini ya teh. Terus aku mau ngucapin apa, mohon maaf kalau misal aku udah minta waktu teteh di tengah kesibukan teteh hari ini ya teh. Aku juga terima kasih banyak teteh telah meluangkan waktu untuk aku wawancarai. Semoga tadi yang ilmu yang sudah diberikan oleh teteh itu bermanfaat buat aku ke depannya juga gitu ya teh. Terima kasih banyak ya teh sudah meluangkan waktunya. Benar aku stop share screen ya teh.